karya. Nah, kan dilihat ya, ada kangkung yang sangat subur, tidak ada tandingannya. Nah, ini dia ya, kangkungnya tidak hanya di bagian sana ya, di bagian sini juga, di bagian depan pekarangan sinar ini, di setiap kangkungnya ini ya, kita uji sama kangkung. Dan umur kangkung ini yang tadi dari sebelah sana sampai ke sini itu umurnya sudah 1 bulan 2 minggu. Dan video-video sebelumnya kita kan sudah ini ya buat konten bagaimana dia ditarik penanaman hingga dia umurnya sekitar 2 minggu atau lebih lah, tapi sekarang umurnya sudah 1 bulan 2 minggu dan inilah hasilnya sudah sangat subur teman-teman. Nah, di sebelahnya ada yang kecil-kecil. Nah, kangkung yang masih kecil-kecil ini umurnya 2 minggu ya, ini masih 2 minggu. Kenapa sih kita nggak sama ratakan pas penanaman dari sana sampai sini? Soalnya kita buat bertahap, karena kalau semua kita tanami nanti cepat habisnya sekaligus. Tapi kalau bertahap, kalau udah habis yang tahap pertama, tahap kedua masih ada, dan masih ada yang kosong. Ini ya, lubang-lubang yang kosong masih ada, dan itu kita akan menunggu sampai ini akan bertumbuh lebih dari 1 bulan, dan kita akan tanami lagi di tempat-tempat yang kosong. Jadi tahap demi tahap. Jadi kalau habis yang tahap pertama, tahap kedua masih ada, dan tahap selanjutnya kayak gitu teman-teman. Jadi para sahabat, semua kangkung tadi yang telah saya tunjukkan kita menanam di paving. Kan paving ini ada lubangnya, jadi tiap satu lubang itu kita menanam 2-3 biji kangkung, dan dari biji yang sangat kecil menjadi sayur yang tumbuh dengan subur, dan seperti inilah hasilnya. Dalam masa 1 bulan 2 minggu ini para sahabat, kita melakukan pemupukan selama 2 kali ya. Pertama itu kita menyiram dengan pupuk dari daun bawang yang sudah kita, kulit bawang maksud saya, kita sudah buat videonya ya para sahabat. Kemudian pemupukan yang kedua kita menggunakan VOC atau pupuk organik cair. Sedangkan media untuk kita tanam yaitu tanahnya itu terdiri dari 3 unsur ya para sahabat. Kita menggunakan pertama itu tanah, tapi kita menggunakannya istimewa tanah dari got yang sudah kita olah. Nah, kemudian menggunakan pupuk kompos yang sudah kita buat seperti dalam video-video, dan juga kita menggunakan arang daripada pembakaran ampas daripada tebu. Jadi 3 unsur media penanaman kita itu. Nah, sudah cukup umur untuk kita panen. Sekarang saksikan ya teman-teman, kita akan memanen untuk kita jual. Nah, kita jual ini untuk memenuhi kebutuhan kampus juga. Jadi sekarang kita akan langsung memanennya ya. Let's go. Jadi para sahabat, dengan adanya kangkung sayur ini bukan juga hanya untuk memenuhi kebutuhan kami di kampus, tetapi juga ada beberapa orang yang memesan, pengen mencoba bagaimana hasilnya. Jadi ya karena ada yang meminta, ya sudah kita jual aja, lumayan juga uangnya kan untuk kita beli bibit ke depan. Oke para sahabat, kita saksikannya bagaimana kita memanen kangkung ini. Jadi kita memanennya, kita potong ya para sahabat. Jadi kita mengambil pisau dulu. Ini pisau yang sudah kita sediakan untuk kita bekerja di sini. Jadi para sahabat, kangkung ini sebenarnya jenisnya ini kangkung yang dicabut ya seperti di pasar-pasar. Tapi kali ini kami akan melakukan eksperimen, yaitu dengan tidak mencabut tetapi memotong. Kami akan melihat apakah nanti dia akan bertunas untuk bisa kita panen lagi atau bagaimana. Jadi kalau saya perkirakan ini ukurannya besar tingginya, maksudnya ini di atas 30 cm ya sahabat. Misalkan pun kita akan tinggalkan dalam 1 minggu ke depan atau beberapa hari, maka dia akan menjadi tua karena memang ini udah umurnya untuk dipanen ya, masih muda sekali. Tapi yang saya salut sih, hebat sekali ya kangkung ini, masa hanya dalam umur 1 bulan 2 minggu udah bisa kita panen. Jadi mudah sekali. Tapi saya pikir karena media penanamannya cukup bagus ya, karena bukan hanya seperti bukan hanya sekedar tanah biasa aja, tapi karena mengandung unsur tadi itu pupuk kompos bekas ini, arang daripada pembakaran ampas tebu, dan juga pupuknya. Jadi pupuknya kita kan nggak ini ya, kita nggak pakai pupuk ini ya, kita kan pakai pupuk yang dibuat sendiri, yaitu dari kulit bawang putih, bawang merah, sama pupuk
itu organika. Jadi yang pertumbuhannya cepat lah begitu, berbeda dengan kalau kita biarkan sendiri tanpa perawatan. Aneh-aneh. Yang pasir itu kan? Gimana? Kalau saya perhatikan di area sini kampungnya lebih tinggi-tinggi dibandingkan yang lain. Mungkin karena sinar mataharinya ini ya, maksudnya cukup sinar mataharinya untuk dia serap. Ini tingginya di atas 40 cm. Subur. Oke, para sahabat, kita sudah selesai memanennya ya, yang bagian sini saja, dan kita lihat hasilnya seperti apa. Itu rumah. Di rumah sana. Wah. Saya bisa mengatakan bahwa hasilnya cukup memuaskan ya, hanya di dalam beberapa lubang saja, nggak sampai berapa ratus lah lubangnya ini, tapi ya luar biasa hasilnya ya. Jadi mudah sekali. Dan inilah hasilnya. Kalau misalnya ini kita beli di pasar mungkin ya nggak tahu lah, soalnya ini kan sayur organik ya, jadi pasti lebih tinggi lah harganya dibandingkan dengan pupuk yang maksudnya sayur yang menggunakan pupuk kimia ya. Jadi saya nggak tahu berapa harganya, so pasti ini cukup untuk kebutuhan dapur misalnya kalau di dapur, tapi ini untuk kita jual nanti, yang di bagian sana kita ambil untuk kebutuhan di dapur. Nah sahabat, kalau saya lihat keunggulan sayur ini, meskipun hujannya udah lebih 1 minggu, tetapi tetap utuh ya sayurnya, nggak ada yang kuning-kuning, nggak ada juga yang dimakan sama ulat. Jadi puji Tuhan sekali, kami bersyukur kangkungnya berhasil untuk dipanen tanpa mengalami gangguan atau tantangan yang membuat kami kesulitan seperti itu. Jadi ulat-ulat itu kayak menjauh, mungkin karena saya pikir mungkin termasuk karena pupuk juga ya, karena pupuk itu juga terutama kulit bawang merah, bawang putih kan, kalau kulit bawang putih itu berfungsi untuk menyerang hama-hama juga ya, pestisida alami. Jadi kangkungnya cukup bagus, utuh, dan tidak ada yang dimakan oleh ulat-ulat. Jadi para sahabat channel Kampus Berkarya, melalui hasil panen pada sore hari ini saya mengedukasi teman-teman semua bahwa kalau ada lahan kosong ya kita bisa memanfaatkannya. Mungkin siapapun, mungkin kita nggak ada pekerjaan ya, kita sebagai pelajar mungkin penat dengan banyaknya tugas, kita juga bisa sambil menenang. Jadi pada saat kita lagi pusing, kita bisa sekalian melakukan refreshing seperti itu. Atau juga rumah tangga, halaman rumahnya masih kosong, atau juga yang punya rumah yang ada paving yang kosong seperti ini, bisa ditanam. Jadi tidak mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, hanya untuk membeli bibitnya saja, nggak sampai 50.000 lah cukup. Jadi nanti dia akan menghasilkan nilai ekonomi yang cukup tinggi ya masyarakat. Apalagi dalam waktu 1,5 bulan kita udah dapat menikmati hasilnya seperti itu. Oke para sahabat, terima kasih telah menyaksikan video kami dari awal sampai akhir ini. Terima kasih. Biarlah kita terus sehat selalu, berada dalam penyertaan Tuhan. Jangan lupa untuk terus mengikuti kita hanya di channel Kampus Berkarya, yang tentunya dengan video-video kita. Dan untuk sesi berikutnya